Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmi, NIM A1H1 20016, jurusan PG PAUD Universitas Haluleo. Saya akan memaparkan materi pengantar pendidikan dari bab 1 hingga bab 4. Bab 1. Hakikat dan pengembangan masyarakat. Sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia adalah sifat yang membedakan dengan makhluk lainnya, yang berupa 1. Kemampuan menyadari diri, 2. Kemampuan bereksistensi, 3. Pemilikan kata hati, 4. Moral, 5. Menyadari hak dan kewajiban, 6. Kebebasan yang bertanggung jawab, 7. Kemampuan menghayati kebahagiaan. 4 dimensi manusia. Yang pertama, dimensi keindividuan. Yang kedua, dimensi kesosialan. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Yang keempat, dimensi keberagaman. Pengembangan dimensi. Pengembangan dimensi terdiri atas 2, yaitu pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang utuh artinya apabila dimensi tersebut berkembang baik dari aspeknya maupun dari arah pengembangannya. 2. Pengembangan yang tidak utuh artinya apabila hanya salah satu atau sebagian dari dimensi yang berkembang. Disiplin diri. Disiplin diri menurut Selo Sumarjan pada tahun 1990 meliputi 4 aspek, yaitu 1. Disiplin nasional, 2. Disiplin sosial, 3. Disiplin efektif, 4. Disiplin agama. Bab 2. Pengertian pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. A. Pengertian pendidikan. Beberapa pengertian pendidikan berdasarkan fungsinya. 1. Pendidikan adalah proses transformasi budaya. 2. Pendidikan sebagai suatu proses pembentukan kepribadian. 3. Pendidikan adalah proses penyiapan menjadi warga negara yang baik. 4. Pendidikan adalah proses penyiapan tenaga kerja. B. Unsur-unsur pendidikan. 1. Pendidik, 2. Peserta didik, 3. Materi, 4. Metode, 5. Media, 6. Evaluasi, 7. Tujuan. C. Jenjang tujuan pendidikan di Indonesia. 1. Tujuan umum, 2. Tujuan institusional, 3. Tujuan kurikuler, 4. Tujuan instruksi. D. Sistem. Sistem adalah salah satu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Pendidikan sebagai suatu proses yang sistematis dan sistematik. 1. Pendidikan dikatakan sebagai proses yang sistematis karena dilaksanakan secara prosedural, bertahap, dan terarah. 2. Pendidikan dikatakan sebagai proses yang sistematik karena pendidikan merupakan suatu proses yang terdiri atas berbagai unsur yang saling mempengaruhi untuk tercapainya suatu tujuan tertentu. Bab 3. Landasan dan asas-asas pendidikan. Landasan pendidikan. 5 landasan pendidikan di Indonesia. 1. Landasan filosofis pendidikan di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia adalah masyarakat Indonesia. 3. Landasan kultural pendidikan adalah kebudayaan nasional yang bersumber dari kebudayaan daerah. 4. Landasan psikologis adalah perkembangan peserta didik. 5. Landasan ipteks adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu sendiri. Asas-asas pendidikan. 1. Asas Tutwuri Handayani adalah semboyan dari Ki Hajar Dewantara. 2. Asas yang bertanggung jawab. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. A. Kecenderungan globalisasi. Globalisasi bermakna
bumi sebagai satu keutuhan tanpa tapal batas, transparan, saling ketergantungan antar bangsa di dunia. B. Bidang kekuatan globalisasi. Ada 4 bidang kekuatan globalisasi. 1. Bidang ipteks yang berkembang semakin cepat. 2. Bidang ekonomi. 3. Bidang lingkungan hidup. 4. Bidang pendidikan. C. Tuntutan bagi masyarakat masa depan. Pentingnya pengembangan 4 hal pada peserta didik yaitu 1. Kemampuan mengantisipasi, pengembangan berdasarkan ilmu pengetahuan. 2. Kemampuan dan sikap untuk mengerti dan mengatasi situasi. 3. Kemampuan mengakomodasi. 4. Kemampuan mereorientasi. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.